Abai asyo ama badel telu rasoni dan mai bogalite wahe fahaita wahina utele yoro irauno no miro roga lamite hemo faka meno ebua mi beni hala mi be ono hatenda o ama mi fo ngambate hate ba ono mi be awa bosi zalawa bosi dali pusa mi femondi bolone vali va oyando mavi bairo gana ni buga bairo berabagoni lai dulu
Oke. Ya, selamat dalam menempuh hidup kami, ulangan dalam hidup kalian. Itulah doa kami. Berdoa dengan agama Katolik. Terima kasih Bapak kami ucapkan padamu pada hari ini Bapak, sebab sampai saat ini kami sudah ada di rumah ini. Kami bertujuan untuk merayakan pemberkatan anak kami si Cindy sama si Iman. Berikanlah jalan yang terbaik buat dia Bapak. Begitupun kami akan menjalankan adat karot sama adat nias Bapak. Ikulah campur tanganmu pada acara kami ini supaya bisa mendapatkan seperti yang kami harapkan. Kami meminta dengan rendah hati Bapak, jauhkanlah segala halangan-halangan pada perjalanan kami menuju gerejamu, menuju Wisma Angkola. Begitupun Bapak, berikanlah kesehatan bagi keluarga yang sudah kami undang pada hari ini. Begitulah doa kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Simba bakampil ate kami lagi kena sendah olah kari kami la tampil adila tampil kari kalsuina adila tampil kari kalsuina. Dipersilakan untuk memasuki ruangan pemberkatan pernikahan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus.
diizinkan untuk menandatangani ikrar pernikahannya, dan saksi-saksi yang sudah disiapkan untuk menandatangani ikrar kedua mempelai. Baik. Kami persilakan Bu. Jadi Claudia. Terima kasih Bu. Nama Bapak. Saksi dari gereja, Ibu Inayaman, kami panggilkan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Jika ada sukacita, katakan lebih kuat. Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Kita akan memasuki ibadah pemberkatan pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, saya mengundang seluruh jemaat untuk menundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Pada saat ini Tuhan, kami hadir di tempat kudus. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memohon Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya pemberkatan pernikahan saudari kami di tempat ini Tuhan dapat Kau berkati Tuhan, dapat Kau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami ada hari ini Tuhan yang karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyadari setiap kasih yang Kau curahkan dari setiap kami Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Tutup bungkuslah kami Tuhan di dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
lagi menyembah Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Serahkanlah hidupmu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Lebih dalam lagi engkau menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi engkau menaikkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Boleh sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku kami menyembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Kau hebat bagiku. Haleluya, keselamatanku. Amin. Hanyalah Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sebab hanya Dialah penolongku dan keselamatanku. Kepadanya aku berlindung dan Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Dialah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang sungguh mengasihi kami. Kami rasakan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa Bapa, hingga kami ada di tempat ini. Kau pertemukan kami dalam persekutuan dengan Kau, baik keluarga, pihak perempuan dari Karo maupun kami pihak laki-laki ya Bapa, dalam rangka acara pemberkatan nikah kudus kedua anak kami Immanuel dan Cindy. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan acara ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin
dan Tuhan yang memberkati sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami dan menjadi hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Segala roh yang jahat menggelap penguasa di udara yang mau mengganggu mengacaukan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berkuasa di tempat ini sehingga acara kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan. Tuhan, kita akan bersuka untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, segala puji syukur. Katakan bersama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Selama-lamanya dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga waktu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Katakan ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih atas kasih setia. Katakan terima
Saya sapa kita dalam kasih Tuhan. Salam. Salam. Iya, baik Bapak Ibu Saudara. Pada pagi ini kita bersyukur kita boleh ada di gereja di tempat ini, dan itu karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita dalam mengikuti ibadah pemberkatan nikah kepada kedua anak kita Immanuel Waruhu dan anak kita Cindy Claudia. Kita tahu bahwa semua karena kasih Tuhan, sehingga Bapak Ibu baik dari pihak anak kami Cindy Claudia dan juga anak kami dari pihak Immanuel, sehingga boleh tiba di tempat ini dengan sukacita daripada Tuhan. Tadi saya dikabarin kurang lebih sekitar setengah delapan sudah tiba di sini ya. Ya sakingnya sukacita kita boleh kita lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Dan karena kami ada di pinggir kota, sedikit memang kami harus menunggu satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan tepat jam 9 kita sudah dapat tadi memulai acara penandatanganan ikrar kedua mempelai. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Tuhan, kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, kedua anak kita yang berbahagia ini yang sebentar akan menerima pemberkatan nikah, mereka mengikuti counseling, ya, bimbingan pranikah sesuai dengan aturan gereja Tuhan Cogok di Indonesia. Mereka sanggup mengikuti sepenuhnya 3 kali dan mereka dibaptis di tanggal kalau tidak salah 23 bulan April ya, sebulan yang lalu. Maka itu satu hal yang khususnya kami sebagai hamba Tuhan yang membuat kami dapat sukacita. Artinya betapa kedua anak kita ini mereka sangat tahu bahwa bimbingan dalam konseling pranikah itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Maka dengan itu Tuhan katakan dalam firman ini bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, maka Tuhan memberikan penolong bagi mereka. Hal yang kedua dalam hal ini kita ketahui anak kita ini berdua dengan saling mencintai dan saling mengasihi. Yang saya tahu ketika saya tanya sudah berapa hubungan, sudah berapa lama hubungan mereka ini berpacaran, ya, dan mereka sampaikan Pak itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan 7 tahun itu tidak mudah, tidak gampang, tentu banyak sesuatu hal yang memang harus dilalui. Maka dengan itu terlalu yakin saya secara pribadi dan tentu kita semua bahwa kedua anak kita ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat mereka semakin kokoh, dapat mereka semakin kuat menjalaninya ketika ada ujian-ujian yang dapat mencobai menghampiri mereka. Sebab itu saya katakan kepada mereka bahwa ini sesuatu hal yang memang Tuhan mau. Dalam menjalani hubungan pacaran itu tidak seperti yang dulu sebelum merdeka secara rohani. Ya,
Artinya saling mengetahui kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Maka dengan itulah Tuhan katakan dalam firman-Nya, tidak baik kalau kamu hidup seorang diri saja. Itulah tandanya Tuhan mengasihi kedua anak kita. Baik anak kita Immanuel Barumu, baik anak kita Cindy Claudia. Diberikan penolong bagimu, diberikan sebagai penolong, pengingat, bahkan sebagai penghibur di saat waktunya kamu sedih. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Allah yang baik. Satu hal yang saya sampaikan kepada mereka, ingat anakku, bahwa terlalu yakin Bapak mengatakan tidak salah pilih kalian ini satu dengan yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan katakan dalam firman tidak sepadan. Saya kasih satu ilustrasi bagi mereka. Coba bayangkan dalam iman percaya. Kalau seandainya satu perahu dua nakodanya. Ya. Satu perahu dua nakoda. Yang satu mengarahkan ke kanan. Yang satu mengarahkan ke kiri. Kira-kira kemana arah tujuannya? Saya katakan terlalu sesak napas kita sampai pada tujuan. Ya, imane-mane bakada ialukaini bagabola di samosa, bayalukaini badakira di samosa. Maka itu saya katakan kepada mereka, ini satu anugerah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, tidak baik kamu hidup seorang diri saja, maka diberikan penolong bagimu sebagai yang mengasihi. Pelindung bagi kamu. Jauh-jauh kelahiran anak kami ini di Medan. Anak kami lahir di Pulau Nias. Di Medan juga. Syukur kalau bukan di Pulau Nias. Kalau di Pulau Nias sempat di sana. Bayangkan satu malam anak kami. Perjalanan 1 hari 1 malam. Dari Pulau Nias ke Sibolga 1 malam. Dari Sibolga menuju Medan. Coba bayangkan. Tapi Tuhan katakan enggak. Dilahirkan di Medan. Satu dilahirkan di Medan. Akhirnya ketemu pada saat ini dengan penuh sukacita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa juga yang baik sebagai pendamping hidup anak kita Cindy Claudia. Maka itu Tuhan berikan sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau saya tanya kemarin, kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu anakku, ada enggak kamu tahu di tanggal 6 ini kamu akan nikah? Enggak Pak. Kamu anakku, kamu tahu enggak sekitar 10 tahun yang lalu di tanggal ini kamu akan nikah? Enggak. Enggak ada yang tahu. Maka itulah Tuhan katakan sesuatu hal yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan manusia. Bukan datangnya dari manusia. Datangnya daripada Tuhan. Amin. Datangnya daripada Tuhan. Maka dengan itu kepada kedua anak kami syukuri. Dalam menjalani kehidupan rumah tanggamu ke depan. Yang satunya Bapak sampaikan. Harus saling menghormati satu dengan yang lain. Saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Amin. Kemarin saya katakan. Dulu kalau sebelum merdeka Indonesia ini. Sebelum merdeka. Kalau biasanya kalau para suami istri itu pada masa-masa mudanya. Cintanya luar biasa. Di saat-saat istrinya terpeleset Bapak Ibu Saudara. Suaminya luar biasa. Bukan mengambil sapu tangan. Buka baju, buka silet, dilap. Anak kita lebih daripada itu. Amin. Lebih daripada itu. Jangan keluar dalam mulut hidup kalian berdua ketika sesuatu hal ada yang terjadi. Oh rupanya kamu seperti ini ya. Kemarin waktu saya bimbing mereka, saya katakan biasanya kalau janjian ketemu ada enggak pakai parfum? Mereka ketawa, Pak, iya Pak. Manakala nanti suatu saat ketika sudah mau jadi suami istri, satu bahtera rumah tangga lupa lagi pakai parfum. Karena bukan lagi itu yang diutamakan. Lalu yang satu bilang, kok agak bau-bau ya. Kok agak bau ya. Yang dulunya dia cium aroma yang harum parfum. Sekarang bukan aroma parfumnya. Bisa saja mungkin nanti kalau Tuhan anugerahkan
berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Ada anak. Lalu karena sakingnya itu anak kami Cindy Claudia mengasihi keluarganya, ya, mempersiapkan segala sesuatu buat suami sebelum berangkat kerja sambil gendong anak. Lalu anak di saat mamanya sedang mempersiapkan sesuatu yang baik, kencing. Jadi lebih mengutamakan tanggung jawabnya kepada keluarganya, kepada suaminya. Jadi tidak sempat lagi membersihkan badannya. Lalu ketika suami lewat di samping istrinya, yang dulunya dia cium aroma apa? Apa anakku? Parfum. Yang kali ini apa? Ini ujian ini. Ini ujian. Jadi yang Tuhan mau ketika kamu mengenal Dia, betapa kamu mengasihinya, hendaklah cinta dan sayang itu sampai akhir tutup mata. Sama-sama bersujud di hadapan orang tuanya. Sekali lagi haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Dengan doa-doa orang tua mereka, maka Tuhan Allah yang berjawab memberkati mereka. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Kembali ke tempat duduk. Seorang Kristen melangsungkan pernikahan
seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berpedoman kepada isi dan makna firman Tuhan, baiklah kita meneliti dan memeriksa hati kita, apakah niat kehendak kita ini sesuai dengan kehendak-Nya. Dengar dan camkanlah bahwa setelah Allah menjadikan manusia, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus Kristus berkata, laki-laki harus meninggalkan ayah bundanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Seterusnya Tuhan berkata lagi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengar jugalah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kepada laki-laki itu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Kepada perempuan firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, dan wajib mengasuh dan merawat seperti Kristus merawat dan mengasuh jemaat. Dan istri harus berjiwa luhur, suci dan benar, disertai dengan kelakuan yang sabar dan lemah lembut. Karena demikian mereka menghormati suaminya. Seharusnya sepasang istri Kristen harus hidup demikian, supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Karena itu, hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Allah, agar bertambah-tambah pengenalan dan pengertianmu tentang karunia Allah yang sudah dicurahkan olehnya atasmu. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati dan jiwa, suka menolong dan menasihati, sifat yang buruk seperti hati yang congkak dan pemarah, umpat dan kata-kata yang tidak patut, cacian dan cemoohan, sifat-sifat membohong dan menipu, kamu lawan dan hindari dari hidupmu. Sebaliknya sifat mengasihi itulah yang menjadi suluh yang menerangi hidupmu, karena kasih itu Allah perekat akan segala hal yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya sekarang saudara mengerti kehendak Allah dengan pernikahan itu. Jika demikian, mari dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadamu di hadapan Tuhan dan jemaat. Saudara Immanuel Warulu, mempelai laki-laki, maukah engkau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul pada hari ini, bahwa saudara dengan segenap hatimu memilih Cindy Claudia, tunanganmu ini menjadi istri bagimu, akan mengasihi dia dengan segenap jiwamu, dan akan melakukannya dengan segala kemampuan serta memelihara
pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci dan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai hatimu, bahwa engkau bersedia mengajar dan memimpinnya dengan sabar dan kasih, baik di waktu dia sakit dan sehat. Maukah kau berjanji tidak akan menyia-nyiakannya dan tidak menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau, katakan saya mau. Saya mau. Saudari Cindy Claudia, mempelai perempuan, maukah engkau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul pada hari ini bahwa saudari dengan segenap hati menerima Immanuel Waruwo, tunanganmu ini menjadi suami bagimu dan menghormatinya dengan segenap jiwamu dan akan melakukannya dengan segenap kemampuanmu, serta memelihara pernikahanmu sebagai layaknya seorang wanita Kristen dengan melakukan yang suci dan benar, tidak akan meninggalkan baik karena kesakitan, kesehatan, kemiskinan, ataupun karena kesusahan, dan kamu bersedia menolong dan membantunya sehingga saudari tidak akan menceraikannya kecuali oleh karena kematian. Jikalau engkau mau, katakan saya mau. Saya mau. Saya minta kepada kedua mempelai untuk saling berhadapan.